Pertama ini mengapa pemerintah juga mengumumkan jauh hari ya Mbak, bahwa mudik ini diperbolehkan dan syarat juga sudah ditentukan sejak awal. Ini dengan harapan masyarakat juga sudah bisa, istilahnya melakukan perjalanan itu jauh hari sebelum kemudian, lebaran atau hari raya ini, terlaksana gitu. Sekarang mungkin sebagian kantor sudah melakukan yang namanya work from office, tapi juga, kami tahu sebagian besar juga masih memberlakukan work from home. Artinya sebenarnya, bekerja ini bisa dilakukan secara remote ya. Harapannya nanti masyarakat juga bisa melakukan perjalanannya ini tidak harus di tanggal-tanggal utama. Jadi di tanggal sebelum, hari puncak yang kami prediksi itu tanggal 29 dan 30 April, itu sudah banyak dilakukan perjalanan, sehingga terurai, tidak menumpuk di satu atau 2 tanggal tertentu. Sehingga puncak 29, 30 itu mudah-mudahan ini bisa diurai sehingga puncaknya banyak gitu. Puncaknya Ya. banyak yang nggak numpuk di 2 tanggal itu saja. Kemudian yang kedua, kami juga, tentu terus mengantisipasi ya, meskipun kita harapkan bisa terurai, tetapi tetap kita pakai patokan puncak itu 29 dan 30 April. Sehingga penyediaan persiapan sumber dayanya, petugas maupun juga infrastrukturnya itu betul-betul kita prioritaskan juga di tanggal-tanggal itu, sehingga, masyarakat bisa menikmati perjalanan dengan lebih lancar lagi. Dan yang terakhir ini tentu juga kita, selalu mengingatkan masyarakat ya, bahwa ini mudik masih di situasi pandemik. Jadi, sebaiknya memang terus hindari kerumunan ya, hindari kerumunan dan tentu menghindari kerumunan itu artinya juga, bagaimana nanti perjalanan harus dipersiapkan dari awal. Syarat-syarat dipenuhi dari awal, kemudian juga nanti rest area, informasi yang kami dapat juga nanti dari BPJT akan melaksanakan pembatasan jam operasional rest area. Ini juga untuk menghindari, terlalu banyaknya antrian di rest area, sehingga ini nantinya juga bisa memperlancar. Jadi hal-hal semacam itu Mbak yang sedang kami persiapkan termasuk Ya. tentu juga simulasi ya, simulasi terhadap, rekayasa lalu lintasnya, gitu. Oke, tapi yang perlu di-highlight juga ini mungkin yang bisa disampaikan kepada para pemirsa adalah agar bisa memperhatikan hari-hari puncak mudik begitu ya, sehingga bisa memilih hari-hari lain di mana tidak terlalu banyak, Ya, para pemudik yang berada di jalanan ya. Kemudian kalau untuk, ini betul. pertanyaan tambahan Ibu Anggita, kalau kita lihat untuk rekayasa dari arus lalu lintas sendiri menurut Anda kira-kira akan ada di titik mana saja begitu dan yang mana saja yang perlu diperhatikan oleh para pemudik? Apakah akan ada sistem-sistem seperti misalnya ganjil genap atau buka tutup jalan atau misalnya pengalihan arus lalu lintas begitu? Ya, rekayasa lalu lintas, pasti akan ada, Mbak Iva. Semua akan mengikuti dinamika yang terjadi di lapangan. Saat ini kami dari, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat bersama Kakor Lantas, ini sudah 3 hari ini intensif melakukan berbagai simulasi. Jadi memang kalau dari pengalaman mudik sebelum pandemik maupun juga pada saat pandemik, titik-titik kemacetan itu sebenarnya hampir sama ya, ada di titik-titik yang hampir sama, khususnya ada di kawasan Jawa Barat dan sebagian di Jawa Tengah gitu. Namun dengan sekarang tol sudah, bisa tadi dipastikan H-10 tidak ada konstruksi, kami berharap juga ini, bisa menjadi lebih terurai gitu ya lalu lintasnya. Seperti, kontraflow, kemudian one way satu arah, ganjil genap. Ini adalah, bentuk-bentuk rekayasa yang sangat mungkin dilakukan dan, hari ini Kakor sedang mempersiapkan kira-kira kapan itu akan diberlakukan, di jam-jam berapa, dan, diskresi macam apa yang nanti akan dilakukan di lapangan. Jadi Ya. sekali lagi, kita akan tetapkan tanggal, tetapi jam ini tentu akan mengikuti dinamika kondisi yang ada di lapangan. Oke. Ya, bisa saja nanti di jam tertentu ini situasinya sudah kondusif, mungkin pemberlakuan kontraflow kita tiadakan gitu. Ya. Jadi hal-hal semacam ini yang terus disimulasikan ya mudah-mudahan nantinya bisa membantu masyarakat, lebih lancar melakukan mudik.